ini sebetulnya Amerika Serikat tuh mengalami lagi kesulitan terhadap mengatasi surat utang jatuh tempo di saat mereka mau ekspansi. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau kita ingat Meksiko, yang gagalnya ternyata bukan Amerika akhirnya, tapi emerging market. Emerging marketnya pun yang punya rasio, debt to GDP rasionya bagus. Nah, sehingga pada waktu itu sebetulnya mulailah muncul Fitch, Moody's. Iya. Itu dasar berpikirnya itu, Mas Bas sama Mas Momo ya. Dasar berpikir itu Indonesia memiliki resiko fiskal karena penerimaan negaranya turun. Penerimaan negara ini turun artinya apa? Dari tax, artinya daya belinya turun, konsumsinya turun. Nah, singkat cerita, di tahun 2026 ini terhadap posisi Maret triwulan 1 2026, Menteri Keuangan Purbaya udah ngomong, saya ini lebih hebat loh. Kan dia selalu ngomong gitu. Iya. Ya kan, itu lebih hebat loh. Iya. Orang semua ngomong penerimaan negara kita turun, segala macam turun. Buktinya, penerimaan negaranya naik tuh 30%. Muncullah dari beberapa ekonom bilang, oh iya dong, karena kamu nahan restitusi. Iya. Restitusi, diturunkan ya kan? Kemarin. Restitusi nggak bisa diambil. Artinya kan kalau nahan restitusi seolah-olah bahwa Anda menaikkan penerimaan dengan nahan restitusi, tapi sektor swastanya kembang kepis kan? Karena restitusi itu kan bagian dari dia untuk bayar gaji, bayar segala macam. Ini yang kemudian orang menyoroti. Ya, bagaimana Anda bisa mengatakan teori pertumbuhan kalau swastanya ada gencat gitu? Kan itu ya. Jadi artinya, saya ingin memberikan gambaran sebetulnya dari cara berpikir ini, cara kita melihat keadaan. Artinya sebetulnya yang digenjot oleh pemerintah untuk penerimaan negara itu terkait kedisiplinan, Mas. Artinya kalau dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kena dalam keramaian rusuh-rusuh kita dulu karena dia kemudian apa-apa dipajekin kan. Transfer keuangan daerah diputus, daerah di Pati itu naikin PBB, sehingga akhirnya masyarakat teriak-teriak apa-apa dipajekin. Purbaya dia mengambil langkah, enggak, sepanjang daya belinya belum baik, saya nggak akan menghidupkan pajak-pajak baru itu, termasuk pajak marketplace segala macam. Itu ditunda itu. Yang dia lakukan sebetulnya hampir mirip. Kalau dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berburu dalam kebun binatangnya, apa-apa dipajekin. Kalau ini berburu di kebun binatangnya, apa-apa dikejar. Lu belum bayar pajak ya? Lu belum bayar pajak ya? Ini sebetulnya implikasinya akan sama saja. Satu tadi, menahan restitusi. Padahal restitusi itu kan bagian dari likuiditas juga. Kedua, misalnya kita lihat nih, kita dengar gitu. Ada misalnya pengusaha konveksi di Tanah Abang. Dia bilang, saya ditagihin pajaknya. Nah, ini kan sama aja loh. Jadi, saya ingin memberikan gambaran, sebetulnya kenaikan penerimaan itu bukan karena ekonominya sudah membaik, Mas Pras dan Mas Momo. Tapi karena dia melakukan yang namanya kepatuhan tadi. Orang dikejar-kejar. Kamu gak bayar pajak. Mulailah digencar. Ini under invoicing nih. Transfer pricing. Tapi saya juga ingin disclaimer. Bukan berarti saya membenarkan loh ya. Orang melakukan transfer pricing sama under invoicing. Saya hanya ingin memberikan gambaran. Strategi yang ditempuh. Itu sebetulnya strateginya bukan karena ekonominya membaik. Tapi ekonomi yang sedang buruk, dia kejar nih orang yang tidak disiplin. Nah, posisi ini sebetulnya posisi permainan di pinggir jurang sih. Gitu ya. Jadi artinya kan bisa kelas menengahnya terdesak, sektor swastanya terdesak. Nah, jadi RAPBN 2027 penerimaan negara disusun atas dasar asumsi itu. Makanya dalam setiap pidatonya Presiden Prabowo itu kan selalu bilang bahwa uang kita dilarikan. Kalau orang nggak mau beli mineral dengan harga yang kita taruh, gak usah beli. Saya ingin mengingatkan, di Juni Mas, ini salah satu contoh aja, bahwa saya ingin memberikan gambaran gini loh, bahwa kita tidak hidup sendiri. Dunia ini juga udah berubah. Sekarang katakan gini, saya ingin menerapkan yang namanya standar harga saya. Nggak ada yang salah tentang itu. Nggak ada. Kalau kamu nggak mau ikut harga saya, nggak usah beli. Persoalannya, misalnya sawit. Salah satu contoh. Begitu orang di Indonesia nggak mau jual sawit, ada dong yang diuntungkan Malaysia. Iya. Ya kalau Indonesia ribet,
Iya. Malaysia aja. Masuklah ke sana. Jadi maksud saya gini loh, Mas Pras, Mas Momo ya. Kita harus menyadari apakah kita dalam posisi menguasai supply, hanya kita gitu. Kalau kita menguasai supply, masih ada kompetitornya yang lain, dunia ini nggak sesempit yang dikira gitu. Jadi artinya bahwa kebijakan seperti ini dalam situasi geopolitik yang ada, itu nggak mudah. Bukan persoalan bahwa saya dilawan nih sama para oligarki. Bukan hanya itu. Situasi itu nggak sesimpel itu. Oke. Nah, jadi gini. Saya ingin memberikan gambaran yang agak sedikit menukik untuk kita melihat posisinya ya. Di bulan Juni itu, Cina itu pertama kadinnya menyurati presiden. Ya kan kita masih ingat kemarin. Nah, ketika DSI itu. Iya. Kemudian Cina juga menetapkan dia mempause impor batu bara dari Indonesia di bulan Juni. Itu kan kalau kita lihat setelah itu Danantara dan DSI melakukan pertemuan yang kemudian dikemukakan dalam pidato presiden kemarin. Dia bilang DSI itu nanti hanya sekedar bukan sebagai eksekutor, tapi sebagai orang pengawas lah ya. Akomodatif. Transaksi saja begitu ya. Akomodatif. Nah, akomodatif ini dilakukan karena apa? Karena setelah sebelumnya mengatakan mau mengontrol semuanya, ada reaksi negatif dari Cina. Dari reaksi negatif dari Cina ini dalam pidato kemarin dia sudah mulai negasi. Itu sebetulnya membuktikan bahwa sebetulnya pemerintahan ini, negara ini tergantung juga kepada negara tujuan mitra dagangnya. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat bahwa neraca perdagangan kita, ekspor terbesar kita, kan lawannya Cina. Nah, sekarang persoalannya, katakanlah kita udah revisi ini. Cina narik lagi nih. Apakah angka impor Cina dari kita, ekspor kita ke Cina, akan mengalami pertumbuhan, angka yang sama atau menurun? Itu kan pertanyaannya. Oke. Nah, untuk melihat kayak gitu, untuk kita melihat apakah APBN kemarin ini realistis atau enggak. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat situasi dan kondisinya, Mas Momo dan Mas Pras, Cina dalam posisi sebetulnya impornya turun, ekspornya juga turun. Tapi kenapa neraca perdagangan Cina masih surplus sehingga orang mengatakan bahwa Cina masih sebagai harapan untuk berdagang? Karena gini loh, ekspornya tuh hanya turun 46%. Impornya turun 54%, tetap surplus kan? Tapi angka agregatnya itu turun. Jadi ini satu indikasi sebetulnya Cina dalam 5 tahun terakhir ini ekonominya melemah. Nah, kalau Cinanya ekonominya melemah, menurut saya kita pakai logika dulu. Kalau mitra dagang kita melemah, masa kita mengasumsikan bahwa volumenya bisa besar? Dia sendiri lagi melemah. Itu ya. Jadi artinya menurut saya ingin memberikan gambaran yang analitikal aja. Analytical bahwa apakah sebetulnya target penerimaan negara yang sebesar itu tuh realistis atau tidak. Saya memberikan argumen, ya satu, Anda akan tambah menekan sektor swasta kepada pendisiplinannya. Sekali lagi saya disclaimer, bukan saya mendukung orang melakukan penggelapan pajak ya. Tapi kan bahwa segala sesuatu itu ada trade off-nya. Begitu Anda melakukan itu, insentif orang untuk berusaha pun pasti akan menurun kan. Positif negatifnya. Kemudian saya lihat, apakah betul juga kita bisa menopang ekspor, kenaikan harga dan sebagainya. Ya harga naik, tapi kalau nggak ada yang beli, sama aja kan. Indikator saya ya tadi, mitra dagang kita ekonominya lagi lemah.